nyaris jatuh sambil gendong bayi dan dituding sebagai penyebab kematian ibu mereka. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini? Sarah diantar Arkan ke kamar yang cukup besar dan nyaman. Tapi ada satu hal aneh, sebuah pintu yang menghubungkan langsung ke kamar majikannya. "Ini pintu kemana?" tanya Sarah. "Kamar saya," jawab Arkan tenang. "Awalnya kamar ini untuk anak-anak. Tapi sejak ibunya meninggal, mereka selalu tidur dengan saya. Pintu ini untuk memudahkan akses." Sarah hanya mengangguk, walau masih merasa canggung. Di dinding, ia melihat lukisan keluarga. Wanita cantik sedang tersenyum sambil mengelus perut hamil. Sarah membayangkan rasa kehilangan yang begitu dalam. Setelah Arkan keluar, Sarah membersihkan diri. Saat keluar kamar, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Ia melihat si kembar bermain ponsel, sementara sang nenek tertidur di samping bayi yang juga sedang tidur. "Berikan ponselnya," pinta Sarah. Kenzo dan Kezia mengabaikannya. 2 kali diucapkan, tetap tak digubris. Akhirnya Sarah mengambil paksa ponsel mereka. "Hei!" Kenzo berteriak, membangunkan nenek dan membuat bayi menangis. "Kalian boleh bermain, tapi harus dibatasi waktunya," ujar Sarah tegas. "Kami tidak mau. Kembalikan ponsel kami," teriak Kezia. "Siapa kamu? Kamu cuma pembantu." Kenzo melotot. Sarah menarik napas panjang. "Ya, aku pembantu. Tapi tahu arti pembantu. Kami membantu kalian agar hidup kalian lebih mudah. Tapi bukan berarti kalian bisa seenaknya." Kenzo mendorong Sarah hingga tubuhnya nyaris limbung. "Dia bukan adik kami. Karena dia, ibu kami meninggal." Sarah tercekat. Luka mereka masih dalam. Tapi ia yakin itu bukan alasan untuk bersikap kasar. Kalina, sang bayi, menangis makin keras. Sarah mendekapnya, mencoba menenangkan. Lalu nenek mereka berkata, "Berikan saja ponselnya. Kalau tidak, mereka makin marah. Seharian main ponsel nggak baik, Bu. Mereka harusnya beraktivitas sesuai usianya." Saat suasana makin panas, Arkan masuk. "Kenzo, Kezia, ayo ikut ayah." Tapi mereka malah menatap Arkan dengan marah. "Belum puas ayah siksa kami. Bunda pergi karena melahirkan anak itu. Sekarang ayah bawa nenek lampir ke sini." "Jaga mulut kalian," bentak Arkan. Haliza segera menarik si kembar pergi, meninggalkan suasana penuh ketegangan. Arkan mendekat, mengambil Kalina dari pelukan Sarah. Sarah menyiapkan susu, pikirannya campur aduk. Setelah Kalina tenang, Arkan berkata lirih, "Aku minta maaf atas mereka. Mereka anak baik, tapi sejak ibunya meninggal, mereka berubah. Mereka menyalahkan Kalina atas kehilangan itu. Aku sudah coba menjelaskan, tapi mereka belum bisa menerima." Wajah Arkan terlihat letih, nyaris putus asa. Sarah menatap bayi yang kini tertidur pulas. "Aku harus bagaimana, Sarah?" ucap Arkan pelan. Sarah tak langsung menjawab, tapi dalam hatinya, ia tahu, keluarga ini bukan hanya butuh babysitter. Mereka butuh seseorang yang hadir, sabar, dan bisa menyembuhkan luka.